Pemirsa, kebebasan berekspresi kembali berada di ujung tanduk penangkapan mahasiswi ITB karena unggahan meme presiden memantik gelombang kritik terhadap aparat kepolisian di saat publik berharap ruang demokrasi semakin terbuka pasca putusan Mahkamah Konstitusi soal Undang-Undang ITE. Justru bayang-bayang represi kembali menyelimuti. Tindakan itu dinilai tidak hanya berlebihan tapi juga mengancam semangat reformasi yang telah diperjuangkan sejak lama. Suara kritis yang semestinya dijaga kini justru dibungkam. Pertanyaannya, apakah kritik kepada penguasa masih dianggap sah atau justru mulai dikriminalisasi? Inilah editorial Media Indonesia edisi Senin 12 Mei 2025 dengan tema Akhiri Bungkam Kritik dengan Represi bersama saya Yohana Margareta. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Bang Kohar, selamat pagi Bang Kohar. Selamat pagi Yohana. Apa yang membedakan apa yang dilakukan mahasiswi ITB ini dengan kasus-kasus sebelumnya? Kan juga banyak itu yang kemudian foto-foto presiden bahkan sempat dibakar segala macam. Ya, jadi gini. Tapi dibiarkan aja dulu. Kalau sekarang ditangkap. Ada beberapa kritik ya terhadap langkah dari aparat kepolisian yang menangkap mahasiswi kali ini. Ini ada semacam kayak setback lah, setback ke belakang, ke era di mana ketika pasal karet zaman dulu, pasal karet digunakan untuk menangkapi kelompok-kelompok kritis, termasuk di dalamnya adalah mahasiswa. Dan dalam sejarah ITB beberapa orang pernah ditangkap ya. Dulu ada Jumhur Hidayat, ada Fadzur Rahman yang keduanya sekarang sudah pernah menjadi penjabat dan sekarang masih ada yang menjadi duta besar. Dan mereka bersikap kritis waktu itu terhadap pemerintahan Orde Baru dan ditangkap gitu. Jadi apa yang dilakukan sekarang sebetulnya mestinya di alam yang sudah berbeda, di era yang sudah berbeda, itu tidak terjadi lagi peristiwa-peristiwa semacam itu. Inilah yang menyebabkan mengapa sebagian kelompok menganggap ini sebagai bentuk kriminalisasi, pemasungan kebebasan berpendapat. Dan itu bahaya bagi demokrasi karena inti dari demokrasi itu salah satunya adalah adanya kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Dan ingat di Indonesia itu dijamin loh oleh konstitusi. Kebebasan berpendapat, kebebasan mengungkapkan pendapat melalui tulisan, melalui lisan atau suara, melalui berbagai macam lah bentuk ekspresi, itu dijamin kok oleh Undang-Undang Dasar 45. Karena itu mengekang kebebasan, membungkam kritik, itu sama saja dengan melanggar Undang-Undang Dasar 45. Jadi bukan hanya undang-undang, induknya undang-undang ini yang dilanggar. Nah, sebelum kita nanti akan saksikan tayangan yang akan saya tampilkan, Bang Kohar, satu saja. Ada juga pihak yang mengatakan dari pengamat yang berbeda begitu, bahwa ya bagaimanapun juga kebebasan tidak masalah, tapi menjaga kesantunan, kesopanan dan hal-hal seperti kelaziman dalam adab dengan konten yang kemudian baik, itu gimana? Ya, persoalannya kemudian siapa yang menentukan ini santun, ini tidak santun? Nah, siapa harusnya, Bang Kohar? Disitulah terjadi dialog. Demokrasi itu membuka ruang yang seluas-luasnya bagi publik untuk terjadinya dialog. Ada tarik-menarik. Jadi kebebasan saya dalam mengacungkan tinju dibatasi oleh hidung orang lain. Selama tinju saya tidak menyentuh hidung orang lain, tentu saja orang lain tidak akan marah. Tetapi begitu saya mengacungkan tinju ke depan, lalu ada orang di depan saya hidungnya kena, maka akan terjadi keributan kan di situ. Nah, di situ setidak-tidaknya orang tahu di mana dia batas. Jadi kebebasan itu tentu saja akan berbeda dengan makian, akan berbeda dengan kebencian. Oke, baik. Sebelum kita ulas lebih lanjut lagi, Bang Kohar, kita akan saksikan dulu tayangan yang satu ini. Akhiri bungkam kritik dengan represi. Sorotan publik hari-hari ini kembali mengarah ke institusi kepolisian.
Itu terjadi setelah lembaga tersebut menangkap dan menersangkakan mahasiswi ITB yang mengunggah meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Polisi dinilai telah memberikan respons represif terhadap ekspresi kritik yang disampaikan publik kepada penguasa. Ruang publik yang sejatinya baru saja mendapat angin segar pasca putusan Mahkamah Konstitusi MK atas uji materi pasal 27A dan pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang menyatakan keributan di media sosial tidak tergolong tindak pidana seketika menjadi kembali pengap. Polri seolah memunggungi putusan MK yang bahkan belum setengah bulan dibacakan itu. Tidak cuma itu, polisi juga dianggap berlebihan. Mengapa? Karena dengan tindakan penangkapan itu, seolah-olah polisi memandang bahwa yang menjadi objek kritikan lewat meme tersebut yaitu Prabowo dan Jokowi, mewakili pribadi atau individu. Padahal semestinya keduanya ditempatkan menyatu sebagai institusi publik, bukan sebagai pribadi. Lagi-lagi putusan MK terkait dengan uji materi Undang-Undang ITE yang dikangkangi. Sebab pada putusan tersebut, MK juga telah mengoreksi pemaknaan frasa orang lain dalam pasal 27A sehingga tidak mencakup lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Dengan demikian, jelas lembaga negara atau pejabat publik bukanlah entitas yang dilindungi Undang-Undang ITE. Dalam konteks tersebut, tindakan terhadap mahasiswi ITB itu bisa dikategorikan sebagai praktek pembungkaman atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, terutama yang disalurkan lewat ruang-ruang digital. Sebuah praktek yang seharusnya dihindari karena kualitas demokrasi di Indonesia terus merosot, bahkan dilabeli sebagai negara dengan demokrasi cacat, flawed democracy. Namun, di sisi lain, kita tidak bisa menutup mata bahwa ada juga pihak yang mendukung langkah Polri menangkap mahasiswi mengunggah meme Prabowo dan Jokowi tersebut karena menganggap perbuatan itu memenuhi unsur tindak pidana. Meme tersebut dinilai mengandung muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Artinya, ada dua kutub pandangan yang saling bersilang pendapat dan itu harus kita hormati. Karena itulah kita layak memberi aplaus terhadap respons istana yang disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO Hasan Nasbi. Meskipun ia menggarisbawahi bahwa ruang ekspresi semestinya diisi dengan hal-hal yang bertanggung jawab dan bukan dengan hal-hal yang menjurus penghinaan atau kebencian, Hasan tetap menghargai penyampaian pendapat. Ia menekankan Indonesia adalah negara demokrasi. Ia menyebut mahasiswa yang selama ini bersemangat memberikan kritik harus diberi pemahaman dan pembinaan kecuali ada indikasi melakukan perbuatan pidana. Pada intinya, istana pun meminta agar mahasiswi pengunggah meme tersebut cukup dibina, bukan dihukum. Respons seperti inilah yang sejatinya ditunggu publik dari pemerintah, penguasa, atau apapun lembaga yang menjadi sasaran kritik. Bukan respons yang agresif, reaktif, represif, apalagi bila sampai menunjukkan keotoriteran. Istana yang merupakan representasi presiden telah memberi contoh bagus. Jika seluruh lembaga di bawah presiden memiliki pemahaman dan kehendak yang sama untuk memperkuat kebebasan sipil, hak menyampaikan pendapat, serta perlindungan terhadap kritik publik, ada secercah asa untuk masa depan demokrasi di negeri ini. Pemirsa, kami ingatkan Anda untuk bisa berpartisipasi dan berinteraksi terkait tema yang kami bahas dalam editorial hari ini melalui telepon interaktif di 0215839900. Editorial akan segera kembali. Seusai jeda, tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda.
Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya, pemirsa, kita akan ulas editorial kali ini. Namun sebelumnya kita sapa dulu Ibu Ong Mehwa dari Pejaten Jakarta Selatan. Penelpon yang sudah tersambung bersama kami. Kita akan sapa Bu Ong Mehwa. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Margareta, Mas Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu, silakan Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapannya singkat saja. Iya. Dengan mahasiswa semester 2 ya. Memberi ekspektasi. Pejabat itu memang dikritik. Namanya juga demokrasi. Dengan keputusan MK. Tapi Mbak Margareta, Mas Kohar, tidak boleh menyentuh fisik. Tidak boleh menyentuh nama dan sebagai meme itu kan suatu penghinaan. Saya mendukung dengan Pak Hasbi untuk dibina, bukan dikriminalisasi. Lalu kalau mahasiswa dikit-dikit dikriminalisasi, lalu ekspresinya bagaimana seorang mahasiswa untuk mengkritik pejabat? Apakah kalau pejabat salah tidak boleh dikritik, Mbak Margareta? Ya. Nah, inilah demokrasi. Harapan Ibu apa, Bu? Ya, dibina saja, bukan dikriminalisasikan. Kasihan kan mahasiswa masa depan kita. Apalagi yang katanya Presiden Prabowo menuju Indonesia Mas 45. Lalu dikit-dikit dikriminalisasi. Bagaimana mahasiswa itu berkembang? Terima kasih Iya. Ibu Ong. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi harapan Ibu Ong, dibina. Ya. Jangan dikriminalisasi. Ya betul, karena memang esensi dari demokrasi itu kan ada 4. Yang pertama pasti ada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat di situ, rakyatlah yang berdaulat, rakyatlah yang sebetulnya punya kekuasaan. Diwujudkan dalam bentuk wakil-wakilnya, ditunjuk melalui eksekutif yang dipilih. Tetapi sebetulnya kedaulatan itu hakikatnya ada di tangan rakyat mestinya. Sehingga ketika kekuasaan itu dikritik oleh rakyatnya sendiri, ya mestinya nggak boleh marah. Wong yang memberikan kedaulatan itu adalah rakyat, gitu. Termasuk rakyat di sini kan mahasiswa. Kemudian ada pemilu yang adil, yang jujur, yang bebas, gitu. Tidak ada teror, tidak ada kecurangan. Pemilu yang secara reguler berlangsung, gitu. Itu ciri yang kedua. Lalu yang ketiga ya tadi itu, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat itu dijamin dan dilaksanakan. Kalau cuma dijamin tetapi kemudian tidak dilaksanakan, ya sama saja. Artinya dengan kita memutar jarum sejarah ke masa lampau, ketika di Orde Baru, undang-undangnya ada, Undang-Undang Dasar 45. Tetapi dalam prakteknya diwujudkan dalam bentuk peraturan-peraturan yang kerap disebut sebagai pasal karet. Molor mungkret gitu kan, pasal karet itu. Jadi pada saatnya dia dibutuhkan untuk kekuasaan, dia bisa diulur-ulur kemana-mana. Tetapi ketika dia berkaitan dengan kepentingan publik, kepentingan rakyat, ya maka dia kemudian dimampatkan. Nah, itu kan suatu buku lama yang sudah kita tutup. Buku lama yang sudah tidak kita praktikkan lagi dalam sejak reformasi. Kita sudah sepakat mengambil jalan demokrasi. Nah, ya lalu yang kemudian yang keempat tentu ada persamaan di depan hukum. Jadi ketika 4 hal itu dilaksanakan dengan konsekuen, dengan lurus, dengan jalan yang benar, dipraktikkan yang benar, maka itulah demokrasi. Maka demokrasi di situ berjalan. Nah, Indonesia dalam berbagai macam survei itu masuk dalam demokrasi yang cacat. Artinya demokrasi yang masih belum utuh. Demokrasi yang masih di sana-sini, masih banyak sekali celah yang menyebabkan sehingga kebebasan itu, terutama kebebasan ya,
terutama kebebasan, itu tidak dijalankan dengan jalan-jalan yang betul-betul sempurna. Nah, Bang Kohar, tapi pada praktiknya kan antara demokrasi dan hukum itu kan kadang tidak berbanding lurus seperti itu. Bagaimana juga seluruh aparat penegak hukum ini juga bisa memahami hakikat demokrasi agar tidak terjadi seperti ini lagi. Kemudian viral, baru kemudian merevisi lagi aksinya atau seperti itu. Kan kita tidak bisa seperti ini terus. Apa yang harus dilakukan? Panduannya kan sudah jelas ya, ketika kita itu masuk ke dalam ruang demokrasi, maka definisi dari apapun itu terjadi oleh sebuah proses dialog. Terjadi atas dasar undang-undang. Undang-undang yang penafsirannya itu bukan penafsiran sepihak. Kalau di negara yang tata negaranya sudah demokratis, maka penafsiran atas undang-undang itu dilaksanakan oleh lembaga pengadilan. Kalau dia menyangkut dengan pelanggaran-pelanggaran hukum. Tetapi ketika dia terkait dengan kritik dan kekuasaan, itu mestinya harus dilihat dalam bingkai besar yang namanya kebebasan dalam mengekspresikan pendapat. Nah, persoalannya bingkai besar ini tidak dipahami secara sama oleh berbagai institusi. Penegak hukum harus meletakkan itu. Bukan berarti publik itu tidak suka. Tidak. Ketika dia mengekspresikan, katakanlah, SSS ya, yang dari ITB ini, mahasiswi ITB ini, dia mengekspresikan dalam bentuk meme, dalam bentuk gambar, menggunakan AI. Apa yang terjadi ketika dia ditangkap dan dijadikan tersangka? Menjadikan dia sebagai tersangka, inilah yang disebut sebagai kriminalisasi. Istana mengatakan mestinya dia tidak dikriminalisasi, mestinya dia tidak dipidana. Melalui Hasan Nasbi kan sudah menyatakan itu. Karena itu kita appreciate kepada Istana. Kita mendukung apa yang disampaikan oleh pihak Istana bahwa ini proses demokrasi. Istana, katakanlah, Presiden tidak anti kritik dan Presiden sudah memberikan garis yang tegas, garis yang jelas bahwa mahasiswa ini ya dibina. Dibina itu artinya diajak dialog. Diajak dialog, di ITB dikembangkan dialog. Kalau dia mengkritik, katakanlah ini satir, kalau perlu ya hadapkan dia dengan mereka-mereka yang dikritik. Apa maksudnya dengan ini? Apa ekspresi semacam ini bisa diterjemahkan sebagai apa? Nah, dengan di situ orang akan melihat, oh batas saya sudah terlampau jauh, katakanlah. Mungkin saya sudah mengacungkan tinju sehingga tangan saya sudah menyentuh hidung orang. Dan baik untuk pemerintah juga ya, untuk membuktikan bahwa pemerintah tidak anti kritik, itu yang paling penting. Dan kita akan ulas lebih jauh lagi, Bang Kohar, seusai jeda. Tetaplah bersama Editorial Media Indonesia. Terima kasih masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bung Kohar, jika kembali tadi tidak ada yang kemudian turun tangan untuk kembali menginisiasi, mengorkestrasikan isu-isu seperti ini, baik dari sisi regulatornya atau mungkin dari pemerintahnya, ini kalau dibiarkan apalagi menyangkut mahasiswa, ini akan bisa jadi bom waktu loh. Bukan orang akan lebih takut kemudian berekspresi, mahasiswa juga mungkin akan bisa marah, tidak bisa mengungkapkan pendapatnya, padahal kan ruang bibit demokrasi ini kan lahir dari kampus begitu. Iya betul. Jadi sekarang saatnya bagi siapapun ya, institusi manapun, itu untuk menengok kembali buku kita, buku sejarah kita, terutama terkait dengan bagaimana reformasi itu berjalan. Mengapa ada reformasi? Itu pertanyaan yang pertama. Mengapa waktu itu ada gerakan reformasi? Karena salah satu yang menjadi pemicu dari gerakan reformasi itu adalah proses pembungkaman terhadap sikap kritis, terhadap kebebasan berpendapat yang berlangsung 3 dekade. Bayangkan 30 tahun lebih masyarakat tidak menikmati kebebasan dalam memberikan ekspresi. Ada kecurigaan terus-menerus, ada aparat yang selalu memberikan laporan bahwa si A, si B, si C bergerak-gerak sehingga dia harus diawasi. Dicomot dari kampus, dijadikan tersangka dan seterusnya dan seterusnya. Jadi praktik-praktik semacam itu kemudian terakumulasi menjadi sebuah gerakan. Gerakan yang kemudian kita saksikan bersama
dipicu di semakin cepat oleh kondisi ekonomi yang waktu itu juga sedang tidak baik-baik saja. Bukan hanya tidak baik-baik saja, tapi morat-marit ada yang mengatakan seperti itu. Inflasi tinggi, moneter krisis, currency kita itu anjlok dan seterusnya. Jadi dengan situasi seperti itu bertemali dengan ekspresi yang dikekang, maka dia akan menjadi sebuah ledakan. Nah, kita tidak ingin sesuatu yang sudah kita lepaskan pada era seperti reformasi itu, kita tarik ulur lagi, kita balikan lagi, kita segment ke belakang. Karena itu kita mengapresiasi para pihak yang kemudian akhirnya tadi malam kan ada penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan sudah dikabulkan. Ada penjamin ya dari Habibur Rahman. Sudah ada dari Habibur Rahman, dari Ketua Komisi 3 DPR. Ini adalah sebuah kesadaran lah. Bagaimana kita kemudian menata kembali, bagaimana demokrasi ini tetap kita gerakkan ke depan. Karena demokrasi ini itu salah satu kunci menuju kemajuan. Yang kita yakini menuju kemajuan. Kalau demokrasi ini berjalan baik, maka insya Allah kemajuan akan bisa kita capai. Amin. Itu harapan kita semuanya. Terima kasih Bang Kohar untuk ulasannya bersama editorial Media Indonesia. Dan pemirsa, Istana yang merupakan representasi dari Presiden telah memberi contoh bagus jika seluruh lembaga di bawah Presiden memiliki pemahaman dan juga kehendak yang sama untuk memperkuat kebebasan sipil, hak menyampaikan pendapat, serta perlindungan terhadap kritik publik. Ada secercah asa untuk masa depan demokrasi di negeri ini. Saya Yohana Margareta undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam editorial Media Indonesia.